Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Amma ba'd. Sebelum saya menyampaikan beberapa refleksi singkat sehubungan dengan Muktamar 1 Naat di Temboro, sebuah kebahagiaan yang turut saya rasakan terhadap acara muktamar ini, karenanya saya mengucapkan selamat untuk Naat yang telah mengadakan muktamar 1. Semoga eksis dan mengalami keberlanjutan sebagai sebuah organisasi yang menjaga genealogi Wali Songo, baik dalam konteks kenasaban maupun dalam konteks keilmuan, bil khusus tetap menjaga keberlangsungan proses pribumisasi Wali Songo untuk mengisi keberagaman dan keanekaragaman di negeri ini, di Indonesia, dan berkah untuk semuanya, sehingga sesuai dengan konsep universal risalah sebagai rahmatan lil alamin, penerus risalah kenabian era Wali Songo juga sangat bisa dirasakan sebagai kisah kewalian yang rahmatan lil alamin. Juga para penerus-penerus dari Wali Songo juga adalah penerus-penerus yang rahmatan lil alamin. Baik, menyaksikan, jujur saja saya nonton penuh dari seluruh rangkaian Muktamar 1 Naat di Temboro. Luar biasa, fantastik. Alhamdulillah, saya turut senang saya. Dan betul-betul ilmiah. Banyak pemateri yang memaparkan kesejarahan dari Wali Songo. Dilihat dari beberapa bukti yang ada, termasuk juga memunculkan riset Kiai Agus Sunyoto yang kesemuanya memang berbasis riset yang bisa dipertanggungjawabkan dan didukung dengan beberapa pemaparan baru dengan metodologi dan konsep historis teoritik kesejarahan yang luar biasa, yang kesemuanya itu sudah sangat cukup untuk menguatkan eksistensi Wali Songo. Dan yang menarik adalah memang Wali Songo bukan Pak Alwi. Ini sekaligus meruntuhkan interpolasi pencakokan yang dilakukan oleh Pak Alwi terhadap Wali Songo pasca kolonialisme, karena memang di sana tidak terlepas dari kepentingan untuk
mendapatkan legitimasi kenusantaraan, mau tidak mau karena datangnya bermula dari kebersamaan mereka, kaum Ba'alwi dengan kolonial. Sehingga ketika kolonial tumbang, mau tidak mau harus mencari interpolasi yang cukup menguatkan keberadaan Ba'alwi yang sebelumnya berlindung di balik ketiak Helmina, Ratu Belanda. Namun setelah mereka tidak kuasa menghadapi para kiai, para masyarakat pribumi, akhirnya Belanda kembali ke negaranya, tapi masih meninggalkan bawaannya, yaitu kaum Ba'alwi. Dan tidak apa-apa, sebagai bentuk kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kemanusiaan, basyariah, akhirnya kiai kita mempertahankan yang sedianya mau dideportasi oleh Pak Karno. Tapi saya tidak tahu, umumnya manusia itu kalau dibaiki itu baik. Ini dibaiki malah jumawa. Setidaknya pencakokan mereka pasca kolonial sampai sebelum 3 tahun terakhir belum ada yang mengungkit-ungkit, belum ada yang mempermasalahkan. Bahkan nyaris hampir semua kiai memasang silsilah mereka, yang memasang, yang melalui jalur Wali Songo itu diinterpolasikan, dicangkokkan ke Ba'alwi. Keberhasilan dengan berbagai cara bagaimana para kiai percaya kalau Wali Songo itu jalur kenasabannya melalui Ba'alwi. Tapi setelah 3 tahun terakhir ini banyak manuskrip, kajian-kajian filologi, dan beberapa riset kesejarahan seperti yang dilakukan oleh Kiai Agus Sunyoto, semua akhirnya membuat babak baru kisah Wali Songo bebas dari akuisisi Ba'alwi. Pertanyaannya sederhana, mengapa kaum Ba'alwi itu mengakuisisi nasab Wali Songo? Ibarat sebuah perusahaan itu karena ingin mengembangkan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi. Entah itu perusahaan untuk membuat perbudakan spiritual, atau perusahaan untuk membuat pengembangan pendawiran, atau perusahaan untuk membelokkan nasab para tokoh nasional yang kita kenal dengan istilah Ba'alwisasi pahlawan nasional, atau perusahaan dalam konteks mengembangkan makam-makam palsu. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas akuisisi kaum Ba'alwi terhadap Wali Songo, bahwa Wali Songo itu Ba'alwi, itu terjadi. Dan tidak segan-segan ceramah-ceramah Rizik Syihab misalnya itu menyebutkan Wali Songo Ba'alwi. Bahar Smith misalnya menyebutkan Wali Songo Ba'alwi. Bahkan tidak hanya Wali Songo, seluruh wali-wali Jawa itu milik Tarim. Ini distorsi kesejarahan yang luar biasa
yang harus segera diklarifikasi, karena kalau era sekarang ini tidak mengklarifikasi gerakan-gerakan ekstrim pengakuan, maksud saya, ekstrim akuisisi maksud saya, itu betul-betul terjadi di hadapan mata kita. Dan itu nampak dari pidato-pidato bocil yang semuanya diakui, termasuk bendera aja yang diakui yang membuat Pak Alwi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini akuisisi yang mengancam sejarah bangsa ini, yang mengancam memutus para leluhur dengan para cucu-cucunya yang asli pribumi ini berbahaya yang sangat luar biasa. Karenanya fenomena Muktamar 1 Naat merupakan sebuah nyala api generasi sadar diri untuk menjaga para leluhurnya, sejarahnya, bangsanya dari akuisisi klan yang selama ini terang-terangan secara publik mengakui Wali Songo Pak Alwi, mengakui ulama Jawa, wali-wali Jawa, milik Tarim, dan lain sebagainya yang sangat mudah dilihat di sosial media. Sekali lagi, sungguh sangat luar biasa kemanfaatan Muktamar 1 Naat. Semoga pengurus Naat tetap istiqomah menjaga hifdzun nasl, sistem genealogi baik kenasaban maupun keilmuan, dan kesemuanya itu untuk eksistensi generasi mendatang, juga untuk eksistensi bangsa ini, juga untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan seluruh anak negeri ini tanpa terkecuali, untuk menjaga kelangsungan risalah, keanekaragaman, keberagaman, dan kebangsaan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, Naat is the best.